Angin kini mendesir di atas pohon kenari, di atas kedua pasukan yang berseteru yang telah berhadapan laksana dua samudera yang siap membenturkan dua gelombang dahsyatnya. Kediri tidak main-main. Prajurit pilihan telah dikirim jauh-jauh untuk menghukum pembangkangnya. Jarak antara keduanya sudah pada jangkauan anak panah. Pasukan Kediri terbagi menjadi 3 bagian untuk menghabisi Mojopahit. Jelas terlihat Kediri akan menghantam musuhnya dari 3 arah. Tidak pernah ada yang berani bertaruh untuk kemenangan Mojopahit, mengingat jumlah prajurit musuh lebih dari 2 kali lipat banyaknya. Namun Mojopahit di bawah Raden Wijaya tidak gentar menghadapinya. Panglima Perang Kediri, yaitu Kebo Kanigoro, duduk di atas punggung kuda berada di barisan depan. Ia ingin menguji gelar Tirotometo, mengajukan lawan sesingkat mungkin dengan menggerakkan pasukan induk dan pendampingnya secara serentak laksana ombak. Di seberangnya, pasukan Mojopahit menempatkan diri di luar pagar. Raden Wijaya duduk di atas pelana kuda mengukur kekuatan musuh yang akan dihadapinya. Tangan kanannya ini memegang tali kendali kuda, sedangkan tangan kirinya menggenggam gagang pedangnya. Rambutnya kini berkibar searah dengan kibaran panji-panji Mojopahit yang banyak berterbaran di belakangnya. Getah-getih, kontra telik sandi kini bekerja dengan baik. Persiapan serangan Kediri telah bocor ke telinga Mojopahit. Sementara kegiatan Mojopahit pun juga telah tercium oleh Prabu Jaya Katuang. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi lagi. Persiapan perangnya telah terbongkar dan kini resiko besar harus ditanggungnya menghadapi pasukan Kediri yang sudah jelas terbukti ketangguhannya. Tidak ada pilihan lain, mati bersimbah darah atau kemenangan gemilang yang harus ia raih. Beberapa saat kemudian, kuda Raden Wijaya dan kuda Kebo Kanigoro sama-sama melangkah maju dengan sangat pelan. Mereka kini saling mendekati. Di belakang Kebo Kanigoro, puluhan panji-panji Kediri kini melambai-lambai. Tepat di tengah padang luas, kuda kedua orang itu kemudian berhenti. Jaraknya 5 langkah. Sorot mata kedua panglima perang itu saling menembus satu sama lain. Kau bertamu dengan cara yang tidak pantas, Kanigoro. Raden Wijaya kini membuka percakapannya. Kau yang telah memaksaku bertindak demikian, Raden. Apakah sudah habis persediaan kata-katamu? Raden telah mengkhianati amanat dari Prabu Jaya Katuang di desa Tarik ini. Mojopahit, kami menamakannya Desa Mojopahit. Apapun namanya itu, Raden. Tarik mundur pasukanmu, Kanigoro. Raden Wijaya masih berusaha mencegah terjadinya sebuah pertumpahan darah. Raden yang harus menarik mundur pasukan Raden. Kau telah melaksanakan titah yang salah. Aku akan menjelaskan semuanya. Tidak perlu ditutup-tutupi lagi, Raden. Semua yang kalian lakukan di desa ini telah diketahui oleh Kediri. Cempari Kebo Kanigoro ini meremas-remas kembali tali kendali kudanya. Pasukan yang berdiri di belakang Raden telah membuktikan bahwa Raden telah menyalahgunakan kepercayaan dari Prabu Jaya Katuang. Istana telah mendapat laporan yang salah. Penolakan Raden untuk menghadap Kediri sudah cukup untuk menunjukkan sikap Balelo yang tidak terampuni. Aku tidak menolak. Aku hanya minta waktu. Kembalilah ke istana, Kanigoro. Kalau kau masih punya rasa malu untuk berperang dengan musuh yang kekuatannya tidak lebih dari separuh kekuatanmu. Tidak, Raden. Aku tidak akan kembali ke istana sebelum membawa potongan kepala Raden. Merah padamlah kini wajah Raden Wijaya.
kau telah berubah, Kanigoro? Tidak, Raden. Radenlah yang telah berubah. Kisah persahabatan Raden Wijaya dengan Kebo Kanigoro selama di Istana Kediri kini pupus ditelan oleh kepentingannya masing-masing. Memerah kini wajah pemimpin Mojopahit itu, darahnya terbakar oleh ucapan dari Kebo Kanigoro. Tatapan matanya kini semakin dalam menikam mata Kebo Kanigoro. Hanya ada satu panji gula kelapa di Kediri, Raden. Kebo Kanigoro kini menjawab sorot mata Raden Wijaya itu. Tidak, Kanigoro. Hanya ada satu panji gula klopo. Dan itu berada di Mojopahit, balas Raden Wijaya. Kedua panglima perang itu sama-sama kemudian memutar kudanya kembali melangkah menuju pasukannya. Satu kalimat terakhir yang ditegaskan kedua senopati itu kini menjadi sudah cukup jelas. Kesepakatan tidak tercapai dan artinya harus mereka mengangkat senjata. Aturan-aturan perang telah mereka kuasai dan tidak perlu diingatkan kembali. Pantang membunuh lawan yang tidak bersenjata, tidak boleh membunuh lawan yang telah menyerah, dan tidak boleh membunuh lawan yang melarikan diri kecuali menghalaunya saja agar menjauh dan tidak mungkin menyerang kembali. Dan satu lagi, dilarang membunuh wanita dan anak-anak serta para pembawa panji-panji kebesaran. Menghadapi taktik serangan Kediri agar tidak dapat ditebak, Arya Wiraraja menyarankan kepada Raden Wijaya untuk membagi pasukannya dalam 3 bagian. Tanpa perjanjian sebelumnya, ternyata kedua kubu yang bermusuhan ini telah menyiapkan pasukannya dalam 3 bagian besar. Yang satu untuk menyerang, yang satunya lagi untuk bertahan. Ronggolawe sebagai senopati penjawat dibantu Wirotawirogati di bagian tengah dengan pasukannya tepat berada di belakang Raden Wijaya sebagai senopati agungnya. Pasukan Nambi dan Lembu Kapetengan berada di sayap kanan. Pasukan Lembu Sora serta Medang Dangdi berada di sayap kiri. Gelar bentuk barisan ini bukan tidak terbaca oleh Kebo Kanigoro sebagai panglima perang yang berpengalaman pada medan perang. Gelar Garudong Layang. Kediri kini menempatkan masing-masing seorang panglima perang di tengah, di kanan dan kiri. Kebo Kanigoro sangat yakin dengan jumlah prajuritnya yang jauh lebih besar dan juga berpengalaman. Mereka pasti akan mudah menghancurkan kekuatan musuhnya, apapun gelar nanti yang akan digunakan oleh Mojopahit. Padang rumput Mojopahit kini menjadi sunyi. Tidak ada satupun prajurit yang bersuara, masing-masing seakan sedang mengincar sasarannya. Mata Kebo Kanigoro melirik ke atas benteng kayu yang menopang sebuah pondokan kecil. Terkejut bukan main panglima perang itu ketika melihat Arya Wiraraja berada di atas pondok itu. Orang itu ada di sini. Bagaimana bisa? Padahal dialah yang memberitahu gelang-gelang saat datangnya kesempatan baik dalam menghancurkan Singosari. Kebo Kanigoro kini menjadi bingung dan tidak habis pikir. Biadab kau Wiraraja. Terasa kini menjadi semakin cepat denyut di nadinya. Diangkatnya tangan kanan yang telah menggenggam pedang lurus di atas kepala, didiamkannya beberapa saat, menunggu sang waktu membuat keputusannya. Raden Wijaya terus menatap tangan kanan panglima musuhnya tanpa berkedip, sambil terus menarik tali kendali kudanya agar bergerak mundur 1 langkah demi 1 langkah hingga sejajar dengan pasukan panahnya. Bibirnya kini terkatup rapat. Lembu Sora melirik Raden Wijaya dari atas punggung kudanya, menebak-nebak bagaimana pewaris Singosari itu akan memimpin pasukannya dalam menghadapi Kediri. Demikian juga dengan Nambi di barisan terdepan sayap kiri. Sesekali ia menatap Raden Wijaya dan sesekali menatap lurus ke arah musuhnya yang siap telah menerkamnya. Tangan kanan Nambi kini meremas-remas gagang tombaknya. Namun Raden Wijaya
tidak juga memberi aba-aba apapun untuk mendahului mereka bergerak. Banyak Kapuk dan Gajah Bagon kini saling pandang mengkhawatirkan jika Kediri akan berbuat curang. Keringat kedua Arya itu menetes deras membasahi selempangnya. Hingga beberapa saat Raden Wijaya masih juga mematung di atas punggung kudanya. Pelataran padang rumput dengan sedikit semak yang tidak beraturan kini masih terlihat hening. Sesekali bunyi tekukur di atas pohon ketapang mengisi ruang kosong di tengah-tengahnya. Suaranya terdengar berat seperti ada sesuatu yang menyumbat di tenggorokannya. Raden Wijaya kini mulai melepaskan udara dari paru-parunya. Pelan, hampir tidak terlihat. Saat itulah Kebo Kanigoro mengayunkan tangan kanannya ke depan. Perintah kini telah dijatuhkan. Bagai ribuan kerikil dimuntahkan dari bangki pasukan Kediri, kemudian menghambur maju di tengah-tengah teriakan panjangnya. Bilah-bilah pedang yang telah terhunus kini memantulkan cahaya mentari yang menyilaukan mata. Magandi! Perintah Raden Wijaya diikuti hujan panah dari pasukan Mojopahit. Ratusan batang anak panah kini melesat menyesak di udara. Sesaat menggelapkan langit sebelum akhirnya turun kembali menghujam tubuh-tubuh prajurit musuh yang berada di bawahnya. Namun cendawan-cendawan raksasa cepat terbentuk di bawahnya. Prajurit terlatih Kediri ini telah membentuknya sebagai perisai. 3 gelombang hujan anak panah dimuntahkan Mojopahit menghambat laju Kediri hingga pada akhirnya Raden Wijaya mencabut pedang dari sarungnya. Diangkatnya bilah pedang itu di atas kepala dan kemudian diayunkan ke depan. Perintah serbu dari Mojopahit baru saja dimulai. Perintah kedua setelah menghambat kecepatan laju musuh yang membanjir dengan anak panahnya. Benturan kekuatan tidak dapat lagi dihindarkan. Separuh pasukan di belakang Raden Wijaya kini menggabungkan diri dengan pasukan Lembu Sora di sayap kanan dan setengahnya lagi menuju pasukan Nambi di sayap kiri. Kedua kelompok besar pasukan itu kemudian menyongsong musuh dari kedua sayapnya yang mengembang. Sayap Garudong Layang kini telah membuka celah lebar di tengah-tengahnya. Kebo Kanigoro kini tersenyum melihatnya. Belum pernah dilihatnya bentuk pertahanan seperti itu. Sebuah celah lebar terbuka di tengah-tengah pasukan membuat senyumnya kini bertambah melebar. Namun apapun itu, baginya tidak akan mempengaruhi kecepatan dan juga ketangguhan dari pasukannya dalam menyelesaikan peperangan melawan Mojopahit itu. Kebo Kanigoro tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Maju! Teriaknya memerintahkan pasukannya untuk memasuki celah yang terbuka itu, langsung menusuk jantung kekuatan lawan. Ketika tiba saat yang tidak pernah ditunggu siapapun, senyum Panglima Perang Kediri itu terpaksa harus terhenti karena tiba-tiba dari celah yang terbuka itu muncullah pasukan asing. Jumlahnya sangat banyak dan langsung menyerang pada pusat kekuatan Kediri. Labrakan kini Kebo Kanigoro dibuatnya. Siapa mereka itu? Belum lagi sempat menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba pedang-pedang tajam pasukan yang muncul itu telah berkelebat ke sana kemari, laksana percikan-percikan api yang tersiram lautan minyak. Menjilat-jilat tidak tertangkap mata dan tidak pernah meleset dari sasarannya. Dengan sangat cepat, jurus pedang orang-orang itu merobohkan tubuh-tubuh prajurit Kediri seperti ani-ani memangkas batang-batang padi. Sementara pasukan Lembu Sora dan Nambi menjepit dari kanan dan kiri menghajar sayap musuh yang tidak begitu kuat. Perang saudara itu menjadi sama tangguhnya setelah Mojopahit menempatkan Mongolia sebagai bukirnya. Sementara jumlah prajurit Mojopahit yang tidak ada setengahnya dari prajurit Kediri menjadi jalan dirinya. Kediri tidak sempat lagi menyusun bentuk pasukan yang menghadapi gelar Wukir Jaladri Mojopahit. Pertempuran kini berlangsung semakin sengit. Dari atas, Arya Wiraraja terus mengawasi jalannya peperangan
dari pondok di atas benteng. Semangat Mojopahit berkobar dengan adanya tambahan kekuatan yang tidak diketahui sebelumnya. Semakin lama semakin banyak prajurit Kediri yang mulai tersungkur. Emprit Sinebo kini tercipta dengan sendirinya, membuat korban yang semakin banyak berjatuhan. Hingga pada suatu ketika, Kebo Kanigoro tidak melihat adanya kemungkinan untuk meneruskan serangan. Menjelang sore hari, keperkasaan Kebo Kanigoro kini menjadi lunglai. Mundur! Kudanya kemudian berputar menjauhi gelanggang perang itu. Ia berlari membelah kepulan-kepulan debu. Ketiga sisa-sisa perwira tinggi Singosari itu dan satu orang panglima perang Madura kini terus memburu mereka. Senjata di tangan perwira-perwira Mojopahit semakin ganas bersarang pada tubuh musuhnya tanpa memberi ampunan. Para prajurit Kediri kini telah tercerai-berai dan berlari menuju kebunuhan di selatan Mojopahit. Sebagian prajurit Kediri yang menerobos hutan untuk menyelamatkan diri telah membubarkan sekelompok monyet hingga berlompatan tidak terkendali. Setelah yakin musuh tidak berdaya, Mojopahit kemudian menghentikan serangannya. Kediri tidak mampu menaklukkan Mojopahit. Bahkan peperangan ini menjadi pemanasan bagi Mongolia sekaligus mempelajari bagaimana cara berperang prajurit Jawa. Namun di lain pihak, tanpa sepengetahuan siapapun, Raden Wijaya dan Arya Wiraraja juga mempelajari bagaimana cara berperang orang-orang asing itu. Setelah memastikan musuh benar-benar telah mundur, pasukan gabungan Mojopahit dan Mongolia itu kemudian menarik diri dari medan peperangan. Sementara Kebo Kanigoro dan para prajuritnya terus berlari ke selatan, kembali menuju ke Kediri dengan memikul kekalahan yang besar. Sorak kemenangan Mojopahit ini mengiris-iris dada prajurit Kediri. Sayup-sayup suara-suara itu terdengar dari kejauhan. Para prajurit Mojopahit kemudian kembali ke barak masing-masing. Raden Wijaya kini berpapasan lagi dengan Kusuma. Aku bangga padamu, Kusuma. Terima kasih, Raden. Raden Wijaya mengangguk dan kemudian meneruskan langkahnya kembali menghampiri Ike Mese. Penerjemah bahasa Mongolia itu kemudian datang mendekati keduanya. Prajurit Mongolia berkumpul di alun-alun merayakan kemenangannya dengan ratusan bumbung arak yang telah disediakan oleh Mojopahit. Terima kasih, Panglima. Raden Wijaya kini berdiri di samping penterjemah. Hendaknya Raden jangan berlama-lama menunda waktu untuk mengambil upeti yang telah dijanjikan itu. Panglima perang Mongolia yang berdarah Uighur itu sudah tidak sabar di tengah-tengah kulit wajahnya yang semakin memerah, terbakar oleh sinar matahari Jawa. Tentu saja, Panglima. Setelah ini, kita akan segera mengambilnya di Kediri. Mata Raden Wijaya tidak lepas dari prajurit Mongolia yang sedang menarik batang anak panah dari dada prajurit yang lain. Ketika ditarik, terlihat selembar kain tipis ikut tercabut dari tubuhnya. Tubuh mereka berlapis kain sutra yang bersisi ikan, Paman. Raden Wijaya hampir tidak percaya. Sebenarnya Arya Wiraraja sudah mengamatinya dari sejak tadi. Lapisan sutra mereka tidak dapat ditembus oleh anak panah. Seratnya akan membelit di sekitar mata panah yang masuk ke dalam daging dan memastikan bahwa mata panah dapat dicabut dengan aman. Berarti daging mereka tidak begitu rusak ketika ditembus oleh anak panah, Paman. Demikianlah, Raden. Kami akan segera menemui sisa pasukan kami yang memasuki Jawa melalui pelabuhan Ujung Galuh. Kemudian kami akan berkumpul di pelabuhan Canggu. Raden Wijaya dan Arya Wiraraja kaget ketika mendengar suara Ike Mese tiba-tiba, dan hal itu telah membuyarkan pusat pikirannya. Mereka berdua
kini buru-buru mengalihkan pandangan matanya. Setelah itu, kami akan menuju ke Kediri. Jika memang waktu yang ditentukan telah jelas, kami akan segera menggabungkan diri dengan pasukan Panglima. Ike Mese kini meneguk segelas arak yang sejak tadi dipegang oleh tangan kirinya. Setelah itu, ia baru menatap wajah Raden Wijaya. Ada sedikit senyum yang tersungging di bibirnya. Tidak sedikit pun terlihat tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Kita jangan menunda waktu untuk menyerang Kediri. Aku khawatir mereka terlanjur menyiapkan kekuatan yang lebih besar lagi, Panglima. Ike Mese kini menunda meneguk arak untuk yang kedua kalinya. Aku akan menunjukkan jalur yang tercepat untuk menuju ke Kediri, Panglima. Raden Wijaya kini menjulurkan segulung lembaran kulit sapi yang bergambar peta Jawa pada bagian timur kepada Ike Mese. Janji kini telah ditepati. Wajah Ike Mese kini cerah seketika. Ike Mese kini mengamati peta yang terbentang di antara kedua tangannya itu. Jauh lebih lengkap bila dibandingkan dengan gambaran yang diberikan oleh Mengki. Darlala, hanya satu kata, dan setelah itu ia melangkah pergi memeriksa para prajuritnya. Pastikan persiapan keberangkatan menuju ke arah Kediri. Di barat, sinar mentari kini menyurut menjadi kelam, membunuh garis-garis warna pelangi di angkasa. Jawa telah dikalahkan. Tetapi walaupun begitu, jika orang-orang Majapahit itu berubah pikiran dan bergabung dengan Kadang, maka kita akan mengalami kesulitan. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Gausing ini gelisah di depan Sihbi setelah mendengar kabar Ike Mese berhasil memukul mundur pasukan Kediri yang menyerang Mojopahit. Ike Mese tidak pernah tahu pada saat yang bersamaan Sihbi dan Gausing harus berhadapan dengan angkatan laut Kediri di pelabuhan Ujung Galuh, pelabuhan yang dapat dijangkau dari Mojopahit melalui Sungai Brantas, berada di utara Kampung Galuhan. Pada masa Raja Kertanegara, Kampung Galuhan itu didirikan bagi para prajuritnya yang berjasa pada masa kejayaan Kerajaan Singosari. Di Ujung Galuh, Kediri harus mengakui keunggulan lawan-lawannya. Armada lautnya tidak kuasa mempertahankan gerbang yang seharusnya menjadi benteng pertahanan musuh dari utara. Lebih dari 100 kapal perang kayu jati merah yang berlambang kepala raksasa berhasil direbut oleh Mongolia. Sementara yang selamat kini melarikan diri ke selatan. Jaya Katuang tidak pernah menduga armada lautnya di Ujung Galuh dan pasukan daratnya yang terkenal sangat tangguh dengan begitu mudahnya bertekuk lutut di bawah kaki musuhnya. Dalam kurun waktu yang tidak jauh berbeda dan juga di tempat yang sama. Sementara itu di Istana Kediri. Mohon ampun Gusti, jumlah mereka di luar dugaan kita. Bahkan lebih banyak orang asingnya. Kebo Kanigoro kini melaporkan di hadapan rajanya begitu tiba kembali di Istana Kediri. Orang asing. Benar Gusti, kulitnya kuning kemerah-merahan. Mereka pandai berkelahi dan memainkan senjata. Mereka muncul tiba-tiba di tengah-tengah pasukan Mojopahit. Tubuh Raja Kediri itu kini menjadi dingin. Masih terngiang di telinga suara panglimanya di Ujung Galuh belum lama ini ketika melaporkan angkatan lautnya telah dipukul mundur oleh kapal-kapal perang asing. Dari kedua laporan yang diterimanya itu, sudah jelas kedua peristiwa itu dilakukan oleh bangsa yang sama. Badannya besar dengan warna kulit yang kuning kemerah-merahan. Jaya Katuang kini menjadi resah. Apakah kau tahu
Mereka berbicara dengan bahasa apa? Hamba tidak tahu, Gusti. Sekilas, mirip dengan bahasa orang-orang Cina. Orang Cina. Raja Kediri itu kini terkesiap. Segoro Winotan kini menyembah. Jangan-jangan mereka adalah orang-orang Mongolia yang akan menuntut balas perlakuan Raja Kertanegara kepada utusannya yang bernama Mengki beberapa waktu yang lalu, Gusti. Apakah kau tidak melihatnya di Mojopahit? Hamba sungguh tidak melihat adanya orang-orang itu, Gusti. Dari mana Wijaya mendapatkan prajurit sebanyak itu? Prajuritnya ada yang berasal dari Singosari, dan sebagian lain berasal dari Madura, Gusti. Bagaimana bisa orang-orang Madura bergabung dengan Mojopahit? Bagaimana awalnya? Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan dari rajanya itu. Suasana kini menjadi hening dan tegang merayapi segala penjuru ruangan yang telah dipenuhi oleh petinggi istana Kediri itu. Siapa lagi yang kau lihat di sana? Mohon ampun, Gusti. Hamba melihat ada Adipati Arya Wiraraja, Gusti. Apa? Ada Arya Wiraraja di sana? Demikian yang sempat hamba tahu, Gusti. Bangsat, orang tua itu. Berarti dialah yang telah mengerahkan orang-orang Madura untuk bergabung dengan Wijaya. Lagi-lagi tidak seorang pun yang berani mengeluarkan suara, apalagi memberikan tanggapan pembicaraan Kebo Kanigoro dengan rajanya itu. Mojopahit, Madura, dan Mongolia. Tiga kekuatan melebur menjadi satu. Jaya Katuang kini tiba pada puncak kegeramannya. Apakah mungkin Arya Wiraraja ada di balik semua ini? Jaya Katuang kini menjadi gusar. Benaknya tidak juga memberikan setitik sinar walaupun sudah berputar-putar mencari jawabannya. Mengapa setelah berpihak pada gelang-gelang, kini Arya Wiraraja berpihak pada penerus Singosari, bahkan menggabungkan Mongolia dengan Mojopahit? Kalau begitu, seharusnya Mongolia berurusan dengan Wijaya sebagai keturunan dari Kertanegara dan bukan ikut menyerang kita. Jaya Katuang kini terbatuk sebentar. Winotan, segera siapkan duta negara untuk menemui orang-orang asing itu untuk menjelaskan duduk perkaranya. Sentiko dawuh, Gusti. Maha Mantri Segoro Winotan mundur 2 langkah, kemudian pergi meninggalkan Balai Paseban. Dada Jaya Katuang kini naik turun menahan amarahnya. Jauh di timur istana Kediri, 10 orang prajurit sedang menyibak semak-semak di lereng bukit yang tidak jauh dari pemukiman penduduk. Sinar mentari pagi kini menyeruak pada lubang goa. Liang besar itu kini menjadi terang, membawa bayang-bayang pohon pinang. Gua yang selama ini disamarkan itu sangat besar dan dalam. Maeso Pawakal, Paman Dana, dan Gajah Pagon bersama dengan 4 orang prajurit kini memasukinya. Bunyi denyit roda kayu kini terdengar dari dalam menggema-gema, memantul dari dinding cadar gua. Tidak lama kemudian, orang-orang itu keluar sambil menyeret 2 buah kereta perang. Di luar gerbangnya telah berbaris para pasukan Mojopahit yang bersenjatakan lengkap. Mereka siap bergerak menuju tepi Sungai Brantas untuk bergabung dengan pasukan Mongolia di bawah pimpinan Ikem Mese. Sementara Sihbi dan Gausing telah tiba di ujung Galuh dengan menyusuri Sungai Brantas. Mongolia tidak buruk ketika bermain dengan waktu. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Tepat hari pertama bulan ketiga, sejak hidung kapal-kapalnya mencium pesisir utara Jawa, kedua pasukan yang pernah berpisah di pelabuhan Tuban itu kini telah bertemu kembali
Dan itu adalah sebuah perhitungan waktu yang jitu. Berderap kini suara langkah ribuan prajurit gabungan Mojopahit dan Mongolia menyusuri tepi Sungai Brantas. Mereka membubarkan sekelompok belalang sembah yang berkerumun usai menikmati indahnya pagi. Panji-panji Mojopahit dan Mongolia kini melambai-lambai. 5.000 pasukan berkuda Mongolia dan 15.000 pasukan jalan kakinya kini bergabung dengan pasukan Mojopahit. Di depan pasukan itu ada Raden Wijaya, Arya Wiraraja dan Ike Mese yang berdiri di atas kereta perangnya. Keadaan alam di barat Sungai Brantas yang berbukit-bukit itu telah membuat pasukan berkuda Kausing dan separuh pasukan Mojopahit tidak dapat bergerak dengan cepat. Tanah itu berawa-rawa. Jika selama ini mereka hanya menemui jalur sungai, kini pasukan asing itu mulai memasuki pedalaman Jawa yang sesungguhnya. Pasukan berkuda Ike Mese dan separuh pasukan Mojopahit lainnya berjalan melalui tepi rawa dan juga tepi persawahan di timur sungai. Prajurit Mojopahit menjadi penunjuk arah bagi kedua pasukan asing yang sedang bergerak menuju ke Kediri itu. Perjalanan kini telah menempuh sehari penuh. Udara sejuk hutan menyegarkan orang-orang yang siap berperang itu usai disengat oleh sinar mentari sejak siang. Dan kini matahari bersiap kembali ke sarangnya. Sementara itu di Sungai Brantas, riak gelombang sungai berayun-ayun dibelah oleh hidung-hidung kapal Sihpi yang berlayar menuju ke selatan. Ia melawan arus menuju ke hulu Sungai Brantas. Hari itu telah benar-benar ditelan oleh sore ketika armada itu telah melambatkan lajunya. Tidak lama kemudian akhirnya berhenti tidak jauh dari deretan rumah-rumah di pinggir sungai yang mulai menyalakan pelita satu persatu. Armada kapal perang itu kini mulai bersandar pada sebuah tambatan kecil di tepi sebuah desa yang cukup ramai yang bernama Pamotan.